Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini kembali saya akan coba buat list rekomendasi saham ya untuk trading, untuk scalping di tanggal 29 April 2025 ya teman-teman, di hari Selasa. Dan seperti biasa saya mau disclaimer kalau saya tidak mengajak teman-teman untuk beli dan jual. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan mostly saham yang saya entry itu hanya saham yang direspon market gitu ya, dan biasanya juga nggak semua ya saham yang saya rekomendasikan itu perform. Jadi ya teman-teman harus melakukan analisa ulang dan bertanggung jawab ya dengan trading teman-teman masing-masing. Oke, langsung aja. Untuk besok saya hanya ada 3 saham ya. Yang pertama ini Data, yang kedua ini Demas, yang ketiga ini PTRO ya. Kemarin saya info bahwa PTRO ini terlihat kayaknya belum ada tanda-tanda mau main ya, tapi secara mengejutkan hari ini PTRO ya perform gitu ya, dan saya lihat data transaksinya oke. Saya akan langsung aja masuk ke pembahasannya satu persatu. Nanti saya akan sharing ya. Sebelumnya saya mau review dulu. Kalau kemarin ya untuk hari ini saya info ada Arto, BTPS, BBYB dan juga Foru ya. Saya pribadi trading hari ini hanya di BBYB ya teman-teman ya, di BBYB, tapi saya take profitnya terlalu cepat ya di 250 ya. Jadi memang saya dapat barang di area sini ya, mungkin market opening terus dia 260, saya ingat nggak tembus, dia turun dan akhirnya saya take profitnya di 250, tapi akhirnya dia close-nya di 262 gitu ya. Jadi ya mudah-mudahan teman-teman yang ikut di saham BBYB ya mudah-mudahan cuan gitu ya. Arto ini saya nggak main ya, BTPS juga saya nggak main. By the way BTPS hati-hati, besok dia ex-date ya, harusnya akan koreksi nih BTPS ya, seperti itu. Dan Foru sendiri naik 7,9%. Cuman ini gocekannya agak-agak bikin deg-degan juga gitu lah ya. Dan ya mungkin saya mau mention satu ya, kemarin saya bilang Ratu sama WiFi, dua saham swing yang menurut saya menarik, dan antrian saya di saham Ratu ini kena ya, dan saat ini saya plotting profit sekitar 6, berapa persen gitu ya. Hampir 7% karena saya antri-antri dan antrian saya kena ya. Dan teman-teman juga ada yang nanya itu Ratu kan saya rekomendasi, teman-teman ada yang nanya gimana saham Raja waktu itu ya. Jadi saya bilang saham Raja juga sebenarnya menarik ya teman-teman. Sorry. Ini ya. Jadi saham Raja juga saya katakan waktu kemarin itu menarik. Cuman yang bikin saya nggak pede yang merekom saham Raja ini karena data transaksinya agak-agak susah gitu ya. Ada indikasi banyak tuker-tukeran barang. Jadi kan nggak natural gitu ya. Ini kalau misalnya diperhatikan mirip-mirip sama Inet sama PSAB, itu polanya mirip-mirip. Jadi saya pribadi ya agak susah lah ya analisanya seperti itu. Ya oke, langsung aja masuk ke pembahasan sahamnya. Saham rekomendasi untuk besok saya punya 3 ya. Sorry, saya punya 3. Yang pertama saham Data ya. Kenapa saham Data menarik? Karena hari ini dia ARA, dan arahnya arah kunci ya. Di bidnya itu sekitar 75.000 ya, 75.000 lot yang antri di harga ARA. Ya buat teman-teman yang belum tahu, nanti teman-teman bisa cari tahu juga informasi bahwa saham Data ini diakuisisi ya oleh I-Forte. I-Forte itu adalah salah satu anak usahanya Jarum gitu ya. Coba aja lihat data akuisisi. Nah ini ya. Udah banyak kok ini teman-teman beritanya, jadi teman-teman bisa cari tahu aja ya. Prosesnya terakhir di Desember itu masih ada proses negosiasi ya gitu. Jadi ya biasanya nih saham Data ini kalau dia naik, sekalinya gerak naik tuh biasanya suka lanjut gitu ya. Ini 1, ini 2. Jadi ya kita nggak tahu nih nanti ke depannya akan seperti apa. Data transaksinya gimana? Data transaksinya sendiri ya, top buyernya itu adalah broker CP. Dan kalau saya perhatikan di sisi seller ini XL, YP, KK ini Philip ya, PDXC ini exit, dan saya berasumsi ini retail gitu ya. Dan CP-nya ini beli 9,8 miliar dia sendirian gitu, 78.000 lot. Jadi saya berasumsi CP ini tahu sesuatu yang kita nggak tahu gitu. Dan ya kalau kayak gini sih udah jelas lah ya, nggak usah kita bicara proses akuisisi dan lain sebagainya. Secara data transaksi ini oke, ya fokus ke sini aja. Ini pasti besok kenceng naiknya gitu ya, dan mudah-mudahan bisa kasih cuan.
Oke, selanjutnya yang kedua saya punya saham Demas ya. Saham Demas ini per hari ini tanggal 28 ini Stockbit rilis informasi siang ya. Informasi siang bahwa dia udah ketok palu bahwa dia akan kasih dividen Rp29 per saham ya. Jadi Stockbit ini info bahwa ketika harganya 175 itu yieldnya 16% ya. Jadi sederhananya sih sebenarnya kita gampang aja ya. Kita hitung aja 29 ini dibagi harga saat ini, harga closing ya. Harga closing 178 ini dikali 100. Ya jadi ya kurang lebih ya yieldnya itu sih 16,2%. Yang mana harga saat ini ya, harga Demas saat ini ya artinya masih memiliki potensi mendapatkan yield sebesar 16,6%. Jadi atas dasar itu menurut saya besok saham Demas ini masih akan ada volatilitas tinggi ya. Jadi volatilitas itu mungkin bisa kita manfaatkan untuk bisa cari cuan ya, untuk scalping bisa cari cuan. Kalau data transaksinya sendiri tanggal 28 netnya ini XLXC ya, tapi belinya banyak banget ya. Ini ya sebenarnya saya juga bingung ya kalau kayak gini. Apakah dia retail beneran atau nominee ya, jadi market maker pakai nominee, jadi dia pakai brokernya broker retail gitu ya. Tapi ini exitnya sih sebenarnya bukan broker retail ya. Tapi kita nggak usah fokus ke situ, kita fokus bahwa price actionnya aja dia ada dividen Rp29 per saham di harga 178 ya closing hari ini, itu masih mendapatkan yield kurang lebih 16%-an gitu ya, 16%-an. Jadi ya kita tinggal lihat aja besok pola pergerakannya seperti apa. Ya tapi balik lagi kalau seandainya dia open merah ya saya juga nggak akan entry gitu ya. Tapi kalau dia open rally gitu ya, ini menarik menurut saya teman-teman, dan sahamnya ini kan liquid ya. Jadi ya entry-nya tuh enak banget di sini gitu. Fraksi harga kecil, sahamnya liquid. Jadi satu tick aja harusnya udah cuan ini ya. Seperti itu. Nah, yang ketiga ya, yang terakhir saham WL saya itu PTRO ya. PTRO ini keluar juga informasi bahwa dia akan bagi dividen gitu ya. Dan dividen yang diberikan itu sebentar itu 16,7%. Jadi kalau dibandingin sama harga sahamnya ini sekitar 1% aja nggak nyampe ya, kecil. Jadi kalau di PTRO ini bukan kita lihat dari dividennya teman-teman, tapi menurut saya ya ini lebih ke siapa movernya. Dan ya menurut saya CGS Internasional ini jadi salah satu mover di saham PTRO ya. Biasanya sering dipakai juga sama Pak PP gitu ya. Dan indikator yang selanjutnya yang menurut saya oke, XLXC ini ada di kanan ya, mostly ini menarik. Kita lihat foreignnya apakah ada yang ikutan. Foreignnya juga ikutan banyak ya. Seller dari foreign hanya 500 jutaan, 400 jutaan. Sedangkan buyernya 28 miliar tambah 16 miliar. Jadi ini mengindikasikan sahamnya menarik gitu ya. Jadi untuk besok teman-teman, untuk besok saya pribadi tanggal 29 April Selasa ada data Demas dan PTRO gitu. Ya seperti itu. Dan ya mungkin sedikit ini buat teman-teman aja informasi BCAP menurut saya harus agak sedikit hati-hati karena data transaksi hari ini tanggal 28 ini Excel-nya mencurigakan. Apakah ini retail? Saya nggak tahu ya. Tapi di sisi sellernya itu SQ. Sedangkan ketika dia naik ya, ini buat informasi aja ke teman-teman. Ketika dia naik dari mulai tanggal 21 ya. Ini pakai logika, pakai analisa data transaksi gitu ya. Tanggal 21 sampai tanggal 25 di sini itu SQ ada di sisi buyer dan dia net buy-nya 1,1, average-nya 61. Dia punya barang 174.000 lot gitu ya, dan di tanggal hari ini tanggal 28 SQ-nya ada di sisi seller. Ya, jadi suspicious gitu ya. Bukan movernya, bukan broker infranya, bukan movernya lah gitu ya. Saya pikir ini hati-hati. Memang kalau di saham-saham MNC Pak Hati ini agak susah nih, gocekannya gocekan Bank Messi ya. Seperti itu aja mungkin ya teman-teman. Sisanya mungkin saham swing menurut saya SCMA ini masih oke, dia akan bagi dividen. TPIA antrian saya belum kena ya, belum dapat. Saya antri di 7.600 ya teman, belum dapat TPIA. Coba kita cek. Tuh saya antri di 7.600 ya, 7.500, 7.600 tapi belum dapat barang. Ya intinya itu aja menurut saya untuk trading besok, data Demas dan juga PTRO ya. Mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton ya. Salam
salam cuan, thank you.